2, 1, and action. Merah ini. Oh, ini guys. Oh, orang tak geser aku mau ki lho, guys. Jadi di dua bi menurut Lerok dan kawan-kawan bro Akan menentukan pentingnya menentukan ya. Lu kerja pakai ngomong apa nih? Beli berapa? Nembak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan apa yang telah kita rangkum mengenai the development of electronic commerce in agribusiness, the Polish example, yang artinya perkembangan e-commerce agribusiness yang diambil contoh pada negara Polandia. Perkenan saya untuk menyebutkan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Abdul Saputra, NIM 114. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin, NIM-nya belakangnya 60. Selanjutnya saya perkenalkan, nama Johannes Purnomo, NIM belakang 107. Perkenalkan, saya Amanda Tristia, NIM 077. Perkenalkan, nama saya Alif Fadil Majid, dengan NIM 081. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengantar dari presentasi ini. Ada dua abstrak yang kita ambil atau dua kata kunci yang kita ambil. Yang pertama adalah e-commerce, kemudian yang kedua adalah bisnis. E-commerce sendiri berdasarkan ZOAS pada tahun 1998 mendefinisikan bahwa e-commerce sebagai segala jenis dari kegiatan yang meliputi berbagai informasi bisnis, menjaga pelaksanaan bisnis, serta hubungan-hubungannya dengan sektor dan transaksi bisnis lainnya. Kita tahu perkembangan zaman sekarang sudah memasuki teknologi yang sangat canggih. Nah, dari sini kita pastinya beralih dong dari yang namanya transaksi secara barter maupun secara face to face atau bertemu secara langsung. Di sini penggunaan teknologi yang sangat maju sangat membantu dalam transaksi pada zaman sekarang. Selanjutnya adalah agribisnis. Agribisnis adalah sebuah bisnis yang berbasis pada pertanian ataupun bidang lain yang mendukung tentang sektor-sektor tersebut. Agribisnis sendiri biasanya ada di bagian Asia maupun Eropa. Namun pada kali ini kita membahas tentang Polandia. Agribisnis merupakan sektor di mana difus e-commerce berkembang secara relatif yang lambat. Padahal pada sektor agribisnis, apabila terus dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi yang ada pada saat ini, masih memiliki potensi yang cukup besar. Yang artinya dalam agribisnis sendiri memiliki keuntungan yang sangat banyak untuk para pengembangnya. Pada hal ini, sampel yang kita ambil adalah Polandia. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam e-commerce ini, kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Yang satu adalah B2B, B2B, business to business. Yang kedua adalah B2C, B2C atau business to consumer. Pada sektor agribisnis, ada perbedaan yang signifikan antara kedua jenis transaksi ini. Transaksi B2B atau B2B memiliki volume dan nilai yang lebih besar. Maksudnya di sini adalah dalam B2B yang melakukan transaksi adalah para enterprise-nya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam agribisnis tersebut. Karena itu bisa dibilang volume dan nilainya lebih besar dibanding B2C atau business to consumer. Kemudian yang kedua adalah risiko yang lebih tinggi. Bagaimana ini melibatkan para petinggi-petinggi bisnis dalam sektor agribisnis yang mereka jalankan. Yang ketiga adalah pemilih lebih sedikit. Maksud di sini adalah kerjasama yang dilakukan oleh para enterprise atau para petinggi perusahaan hanya dilakukan oleh sebagian petinggi perusahaan saja, tidak dilakukan oleh banyak petinggi perusahaan. Oleh karena itu, pemilih lebih sedikit. Yang keempat adalah cara yang berbeda untuk melakukan pembelian dibandingkan dengan transaksi B2C. Cara yang berbeda di sini,
Maksudnya adalah bagaimana pembelian itu dilakukan berdasarkan strategi para petinggi bisnis yang bersangkutan, tidak hanya melakukan pembelian dan transaksi secara normal. Jadi ada motif tertentu di antara transaksi di 2B ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada jenis e-commerce B2B. Dikutip dari Bakpos pada tahun 1991 yang membedakan antara dua cara yang berbeda dalam melakukan B2B dalam e-commerce, yaitu 1. Information link, yang merupakan investasi bersama dari kedua perusahaan dalam sebuah hubungan komunikasi elektronik antar kedua perusahaan tersebut. Contohnya adalah Acquiring and Euro Exchange di Amerika. Yang kedua adalah Electronic Marketplace, yang diwujudkan melalui sistem informasi antar organisasi yang memungkinkan pertukaran informasi antara banyak penjual dan banyak pembeli. Dalam hal kepemilikan, Electronic Marketplace dapat dibagi menjadi private owned atau milik pribadi dalam kurung swasta. Yang kedua adalah consortia owned, milik konsorium. Dan yang ketiga adalah publik, dimiliki pihak ketiga. Contohnya adalah Alibaba.com dari China. Nah, setelah kita membahas tentang e-commerce dan jenis-jenisnya, kemudian kita masuk ke hambatan. Menurut Lerox dan kawan-kawan, pada tahun 2001 menunjukkan hambatan-hambatan dalam pengembangan pasar elektronik atau e-komersial yang bersifat business to business dalam sektor agribisnis. Hambatannya yaitu 1. Kompleksitas dan keragaman produk pertanian. Yang kedua, kontak tatap muka antar pribadi dalam membuktikan transaksi. Terus yang ketiga, konsolidasi perusahaan yang mengurangi kebutuhan untuk koordinasi dari pasar yang terfragmentasi oleh e-commerce. Dalam realitanya, banyak hambatan pada pasar elektronik atau e-commerce. Contohnya di pasar elektronik di New Zealand, itu hambatannya adalah 1. Kurangnya keterampilan komputer para petani, kemudian resiko dan kurangnya kepercayaan dalam transaksi internet. Yang ketiga, harga hampir mirip dengan harga di pasar tradisional. Terus yang keempat, kurangnya broadband atau koneksi internet. Terus yang kelima, ketepatan waktu penawaran di pasar elektronik kurang tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan dengan kerjasama yang ada pada ternak tradisional. Kita lanjut ke perkembangan e-commerce dalam bidang agribisnis di Polandia. Kenapa kita mengamati di Polandia? Karena Polandia itu termasuk negara agrikultur yang sekaligus berkembang dan juga bisa menjadi acuan bagi Indonesia. Polandia memiliki sekitar 1,5 juta petani atau pekebun dengan lahan yang melebihi 1,5 hektar, angka yang sangat luar biasa. Tapi itu juga berlaku juga di Indonesia. Banyak sekali pekebun dan banyak sekali juga lahan. Untuk suatu negara dengan 38 juta penduduk, kebanyakan usaha pertanian yang ada adalah pertanian skala kecil. Kebanyakan hasil produksinya langsung dijual atau masuk ke tengkulak. Di Polandia, pihak yang memiliki kekuatan dalam penawaran terbesar itu adalah supermarket atau retail perusahaan besar, retail besar yang sekaligus mendikte cara transaksi dari para supplier. Pihak ini juga yang memegang peranan kunci dalam pengembangan teknologi e-commerce, dan mereka juga harus melakukannya dalam cara yang berbeda antara transaksi penjualan di bagian retail dan transaksi pengadaan barang. Penjualan secara retail di internet dapat terwujud karena respon dari supermarket tradisional terhadap pertumbuhan angka pembelian yang dilakukan melalui internet oleh konsumer Polandia yang ada di Polandia. Jadi maksud dari besarnya kekuatan penawaran dari perusahaan retail itu maksudnya
yang mengembangkan e-commerce itu sendiri adalah orang perusahaan-perusahaan retail, perusahaan-perusahaan besar, karena orang perusahaan-perusahaan yang kecil itu belum sanggup dan belum ada teknologinya untuk mengadakan e-commerce agrikultur. Oleh karena itu yang memegang kendali adalah retail, supermarket yang bisa jangkauannya itu lebih luas. Dalam transaksi B2B, supermarket sedang mengembangkan pengadaan secara elektronik dengan yang pertama menempatkan pesanan produk dalam industri perusahaan makanan menggunakan sistem EDI. Yang kedua, lelang elektronik, di mana pemasok mereka bersaing dengan menawarkan harga yang rendah. Kalau ini bisa dilihat di media sosial juga sudah ada yang namanya lelang, cuman belum ada lelang yang berkaitan dengan agrikultur. Mungkin kalau misalnya di Polandia itu lelang juga diadakan dengan skala besar, karena kalau lelang hanya untuk misalnya 1 kilo bawang, itu untuk apa kita lelang 1 kilo bawang? Mungkin dalam tender 1 ton bawang gitu. Kalau lelang dalam bidang lain, contohnya kayak misalnya di media sosial tuh, contohnya di Facebook, kita bisa melakukan bidding, di mana dengan kelipatan tertentu kita bisa menawar sampai jangka waktu tertentu. Itu yang dinamakan lelang elektronik. Yang ketiga, pasar elektronik yang dibuat dengan perusahaan retail besar. Ya, ini yang saya maksud dengan konsorium yang tadi. Contohnya adalah sistem untuk pertukaran informasi tentang produk yang disebut global sinkronisasi data jaringan, yang memiliki jangkauan global dan memungkinkan kolaborasi dengan pemasok internasional dan juga hadir di Polandia. Jadi itu pasar elektronik itu adalah kumpulan dari para pemasok-pemasok yang ada di Polandia. Jadi ada satu toko, misalnya toko A dan toko B, toko C digabung menjadi satu, dan itu menjadi sebuah pasar elektronik yang nantinya mereka bisa akan saling berkoordinasi. Ya, berikut nanti akan ada tabel yang berisi tentang contoh-contoh pasar elektronik yang ada di Polandia. Bisa dilihat di sini. Di sini ada contohnya. Ya, ini adalah pasar-pasar elektronik yang kedepannya mungkin akan menjadi masa depan bagi e-commerce agrikultur di Polandia. Nah, berdasarkan materi-materi tadi yang sudah dibahas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa e-commerce itu memberikan dampak yang besar bagi suatu negara seperti Polandia. Namun dampak e-commerce itu sendiri itu tidak memberikan perubahan yang besar dari negara Polandia. Buktinya aja kita bisa tahu negara Polandia itu masih dalam keadaan berkembang dibanding negara-negara Eropa lainnya. Nah, kalau di negara Eropa yang lainnya itu bisnis e-commerce sudah kuat banget. Nah, jadi bisa dijadikan patokan juga. Di sini juga dapat disimpulkan juga bahwa e-commerce itu yang paling besar yang diadakan oleh retail besar dan supermarket yang memperkuat posisi mereka dengan banyak manfaat dan berbagai alat-alat perdagangan elektronik. Dan juga e-commerce dalam Polandia ini yang khususnya pada sektor agribisnis ini sangat berpengaruh juga pada Polandia khususnya, dan sulit untuk memprediksi bahwa negara Polandia kedepannya itu e-commerce-nya akan lebih bagus karena e-commerce itu sendiri belum memegang peran penting dalam negara itu sendiri. Foto kan mantep.